Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi Rizik. Saya dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya dari Prodi Manajemen kelas 3D pagi. NIM saya 200301095. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Manajemen Keuangan, bab leverage dan struktur modal. Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan pemegang saham. Perusahaan yang menggunakan leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya tetap sendiri. Fungsi leverage sendiri yaitu penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi keuntungan dari sebuah investasi. Karena fungsi leverage memperbesar dana secara sementara saja atau tambahan dana tidak bisa ditarik tunai melainkan hanya bisa digunakan trading. Jika kurang waspada, maka perusahaan akan menanggung kerugian lebih besar dibandingkan perkiraan. Semakin besar leverage, semakin besar pula kemungkinan risiko yang berakibat fatal bagi perusahaan. Penting leverage bagi perusahaan yaitu ada 4. 1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain atau kreditor. Yang kedua yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap atau bisa disebut seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Dan yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Ketentuan dan kerugian dari tinggi rendahnya leverage, yaitu keuntungan finansial. Leverage akan cukup berpengaruh terhadap perusahaan dan pemegang saham jika iklim bisnis sedang dalam kondisi yang baik. Kerugian finansial leverage akan menyebabkan perusahaan tersebut masuk masa yang berbahaya, terutama jika iklim bisnis sedang pada masa yang buruk. Masuk ke struktur modal. Pengertian struktur modal. Struktur modal merupakan bauran atau perpaduan dari utang jangka panjang, saham preferred dan saham biasa dan laba ditahan yang dikehendaki perusahaan dalam struktur modal. Tujuan struktur modal yaitu suatu struktur yang akan memaksimalkan harga saham perusahaan atau nilai perusahaan tingkat sasaran bisa dalam rentang nilai. Struktur permodalan yang sehat tidak pernah memungkinkan perusahaan bisnis untuk menaikkan terlalu banyak modal utang karena pada saat pendapatan buruk, soliditas tergantung untuk pembayaran bunga wajib kepada pemasok utang. Ada juga perusahaan akan menghimpun modal dengan menerbitkan utang dan sebaliknya jika ternyata rasio utang akurat di atas tingkat sasaran, maka perusahaan akan menggunakan ekuitas atau modal itu sendiri. Contoh struktur modal sendiri yaitu struktur modal tersebut mencerminkan bahwa perusahaan menggunakan biayaan atau pendanaan perusahaannya itu sendiri, yaitu equity capital atau bisa disebut modal ekuitas atau saham biasa. Yang kedua yaitu preferred stock, saham preferred. Dan yang ketiga hutang atau sumber lain, yaitu gambarnya equity yang biru, grafik titik. Jenis modal dapat dilihat dari neraca di sebelah pasif atau di sisi kanan. Sedangkan hutang lancar, hutang jangka panjang, modal pengen saham, yaitu saham preferred, saham biasa,
laba ditahan modal pinjam itu sendiri. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.